Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu Allah berikan perlindungan untuk kita semua. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, Bapak ini siapa? Jadi untuk mengatasi pertanyaan tersebut, perkenalkan nama Bapak Muhammad Irfan Faiz. Boleh panggil Bapak Irfan atau Bapak Faiz. Rumah Bapak di BTN Caruban Permai, Blok D1 nomor 13. Di sini Bapak membantu Ibu Tini dalam membimbing anak-anak untuk belajar biologi. Jadi apabila ada materi biologi yang belum dipahami atau tidak mengerti, boleh ditanyakan ke Bapak atau ke Ibu Tini. Untuk itu, sebelum belajar dimulai, silahkan baca doa terlebih dahulu di dalam hati. Setelah baca doa selesai, silahkan untuk mengisi absensi yang akan disediakan oleh Bapak nantinya. Mohon maaf, sekarang Bapak sedang di kamar karena di luar itu berisik ya, banyak anak-anak, jadi terpaksa Bapak buat video di dalam kamar supaya tidak ada suara-suara yang masuk ke video ini. Pada minggu lalu sudah dipelajari materi virus oleh Ibu Tini ya. Tentu anak-anak sudah paham dan mengerti mengenai bab virus. Jadi bab virus itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Tini dimulai dari sejarah penemuan virus, lalu ciri-ciri virus, cara reproduksi virus, dan peranan virus dalam kehidupan dan lain sebagainya. Tentu anak-anak sudah mengerti dan sudah paham. Di sini Bapak akan mengulas sedikit mengenai virus. Nah, virus ini istilah bahasa Latinnya yaitu racun. Nah, mengapa bisa dikatakan racun? Karena virus ini bersifat parasit. Dia akan menempel pada sel inangnya atau pada sel makhluk hidup. Nah, jika sel makhluk hidup itu yang ditumpangi oleh virus itu mati, maka virus pun akan ikut mati. Nah, sel inang ini dapat hidup atau berupa organisme monoseluler maupun multiseluler. Mulai dari virus ini bisa menyerang pada tumbuhan, hewan, bakteri juga, protozoa, lalu jamur, dan yang terakhir manusia. Jadi virus ini sungguh sangat berbahaya. 99%, hampir 100% begitu ya. Virus ini membawa penyakit seperti itu. Nah, sudah kita ketahui mengenai virus secara umum ya. Pada hari ini atau pada pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya sampai 8 kali pertemuan, anak-anak akan dibimbing oleh Bapak dan oleh Ibu Tini. Nah, pada pertemuan hari ini yang akan kita bahas yaitu materi bab bakteri. Nah, di sini di bab bakteri ini kita akan bersama-sama mempelajari definisi, ciri-ciri, struktur, bentuk, dan cara hidup bakteri. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan ya, sudah Bapak ulas sedikit mengenai virus. Di sini ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu gambar virus dan yang sebelah kanan itu adalah bakteri. Jadi, tahukah anak-anak perbedaan virus dan bakteri? Ada yang tahu? Nah, jika tidak ada yang tahu, Bapak akan jelaskan sedikit mengenai perbedaannya. Nah, untuk virus ini sudah Bapak katakan tadi, bahasa Latinnya yang artinya itu racun. Dan bakteri ini istilah bahasa Latinnya adalah bakterion atau batang kecil.
Nah, jadi dari definisinya saja sudah sangat beda. Jadi bisa dikatakan virus ini adalah bersifat patogen atau virus ini membuat penyakit. Bakteri justru sebaliknya, bakteri ini adalah justru membantu dalam kehidupan, baik itu pada tumbuhan, hewan, tanah gitu ya, terus manusia juga. Dari ukurannya pun sudah sangat berbeda. Nah, biasanya bakteri ini ukurannya lebih besar dari virus. Dia memiliki ukuran 0,5 sampai 1 nanometer kalau tidak salah. Ya, seperti itu. Untuk virus ini dia sangat kecil sekali dibandingkan dengan bakteri. Jadi sama-sama mikroorganisme, tapi dia ternyata sangat berbeda, sangat bertolak belakang seperti itu. Lalu perbedaan lainnya, jika virus itu dari segi pengobatannya ya, dari segi medisnya, perbedaannya virus itu dapat diobati dengan vaksin. Dengan apa? Dengan vaksin. Nah, virus ini akan mati apabila ada vaksin yang bisa membuat mereka mati seperti itu. Contohnya aja kan seperti virus corona yang saat ini sedang melanda Indonesia dan dunia. Nah, kita sedang mengembangkan atau sedang meneliti vaksin-vaksin. Nah, vaksin ini yaitu fungsinya untuk membunuh atau mematikan sel makhluk hidup atau sel-sel dari si virusnya ini. Nah, seperti itu. Nah, berbeda hal dengan bakteri. Bakteri ini hanya diobati dengan antibiotik saja. Antibiotik tentu anak-anak, jika anak-anak terserang sakit, terserang penyakit, dibawa ke rumah sakit, pasti diberikan obat. Nah, di dalam obatnya itu pasti saja tidak pernah luput dari yang namanya antibiotik, dan itu harus dihabiskan. Nah, antibiotik ini dinamakan atau biasanya dalam bentuk tablet atau ya tablet. Jadi pernah dengar nama obat amoksilin? Nah, itu amoksilin itu adalah sebagai antibiotik untuk menetralisir atau membunuh bakteri-bakteri patogen atau bakteri jahat seperti itu. Dan bakteri ini kurang dari 1% adalah bakteri jahat, dan sisanya 99% adalah bakteri baik. Jadi bakteri ini lebih mengarah ke membantu kehidupan baik itu manusia, tumbuhan maupun hewan. Jadi lebih banyak membantu, tidak merugikan seperti virus. Virus membuat penyakit dan merugikan bagi tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jadi bakteri itu adalah tadi apa? Tadi kita sudah membedakan, sudah membandingkan dengan virus. Jadi bisa kalian simpulkan bahwa bakteri itu adalah batang kecil yang bersifat prokariotik, tidak memiliki prokariotik itu tidak memiliki membran inti sel. Nah, seperti itu. Lalu dia ini tidak berklorofil seperti itu. Lalu termasuk organisme uniseluler dan memiliki dinding sel. Nah, oke, tentu sudah paham ya sampai di sini ya. Jika sudah paham, kita lanjut pada slide yang selanjutnya. Nah, kan seperti yang Bapak sudah katakan tadi,
istilah bakteri ini berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Nah, batang kecil. Bakteri ini ditemukan pertama kali pada tahun 1674 oleh Anthony van Leeuwenhoek. Mohon maaf jika Bapak salah dalam pengucapan. Anthony ini adalah seorang ilmuwan dari Belanda, penemu sekaligus penemu mikroskop lensa tunggal. Nah, lalu Anthony ini menemui bakteri dalam di dalam mikroskopnya, di dalam si flat itunya, si kacanya. Nah, lalu bakteri ini dikembangkan atau diperkenalkan pada tahun 1828 oleh Hardenberg. Nah, ilmu yang mempelajari bakteri disebut dengan bakteriologi. Seperti itu. Jadi anak-anak jika nanti ya kuliah atau melanjutkan studi ke kedokteran atau ke biologian seperti itu, nanti akan mempelajari ilmu bakteri, yaitu bakteriologi. Seperti itu. Lalu kita lanjut selanjutnya. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga oleh Bapak ya, ciri-ciri bakteri, yaitu ciri-ciri bakteri ini adalah organisme uniseluler. Organisme uniseluler memiliki satu seluler. Nah, lalu bersifat prokariotik, yaitu tidak memiliki membran inti sel. Lalu ciri-ciri lainnya tidak berklorofil, memiliki dinding sel berukuran 0,5 sampai 5. Mohon maaf tadi Bapak salah menyebutkan ya. Tadi menyebutkan 0,5 sampai 1 dan ternyata berukuran 0,5 sampai 5 meter. Nah, bakteri ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, bervariasi, di antaranya ada bentuk basil, bentuk kokus, dan bentuk spiral. Bentuk basil, jika kita lihat, ini adalah seperti batang. Nah, yang berasal dari kata bacillus. Bacillus itu batang. Nah, seperti itu. Contohnya pada bakteri Bacillus subtilis, yaitu penghasil antibiotik, bacitracin dan subtilin. Lalu ada juga Bacillus cereus. Bacillus cereus ini adalah bakteri yang menyebabkan keracunan makanan dan infeksi mata. Nah, itu adalah bakteri patogen. Bakteri patogen itu bakteri yang merusak sel inangnya, sel makhluk hidupnya. Jadi dari bakteri, ada beberapa bakteri yang Bapak katakan tadi, kurang dari 1% itu adalah bakteri jahat atau bisa dikatakan bakteri patogen, bakteri yang merugikan, bakteri yang bisa merusak sel inangnya, seperti itu. Lalu bentuk bakteri selanjutnya ada kokus. Kokus ini jika kita lihat dengan secara seksama ya, bentuknya bulat seperti bola. Bentuknya bulat seperti bola. Contohnya pada bakteri Nitrosococcus, yaitu bakteri yang membantu menyuburkan tanah. Nah, ini dia bakteri 99 bakteri yang membantu fungsi atau bakteri baik gitu ya untuk tumbuhan, untuk tanah, seperti itu. Kokus. Nah, lalu bentuk selanjutnya ada spiral. Nah, spiral ini atau spirilium itu sama saja, yaitu bakteri yang berbentuk bergelombang seperti spiral. Contohnya pada Rhodospirium rubrum, yaitu bakteri fotosintetik yang memiliki pigmen hijau dan merah. Lalu ada juga pada bakteri Spirilium minor, yaitu bakteri penyebab demam akibat gigitan tikus. Seperti itu. Nah, dari ketiga bentuk bakteri ini
ada bentuk agregat atau bentuk kumpulan dari masing-masing ketiga ini. Untuk itu kita lanjutkan saja slide-nya. Nah, di sini ada bentuk-bentuk bakteri basil. Di sini ada bentuk-bentuk agregatnya, yaitu ada monobasil, diplobasil, streptobasil. Nah, ada 3. Kita bahas satu-satu. Monobasil. Monobasil ini bakteri yang berbentuk batang tunggal karena dia hanya satu saja, tunggal. Contohnya pada bakteri Escherichia coli, yaitu saproba pada usus besar manusia. Nah, lalu selanjutnya ada diplobasil. Diplobasil ini bakteri yang berbentuk batang yang bergandengan 2. Nah, bergandengan 2, saling melekat. Ini contohnya pada bakteri Moracella lacunata kalau tidak salah, yaitu bakteri penyebab katarak konjungtiva. Nah, penyebab katarak seperti itu ya. Lalu ada streptobasil. Streptobasil ini bakteri yang berbentuk batang akan tapi bergandengan, memanjang, membentuk rantai. Contohnya pada bakteri Streptobacillus moniliformis, yaitu bakteri yang terdapat pada tenggorokan tikus dan menyebabkan demam dari gigitan tikus. Seperti itu. Lalu bentuk agregat lainnya adalah bentuk dari kokus. Nah, di sini ada monokokus. Monokokus ini bakteri yang berbentuk bulat tunggal atau berbentuk bulat satu dan tidak membentuk agregat. Contohnya pada bakteri bakteri Chlamydia cranomatis, yaitu penyebab penyakit mata trakoma. Lalu ada Diplococcus. Diplococcus ini adalah bakteri berbentuk bulat yang bergandengan 2. Nah, seperti itu. Contohnya pada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pada bakteri Neisseria namanya. Bakteri ini yaitu penyebab penyakit kencing nanah. Nah, ini bentuknya seperti ini, bentuk bakterinya. Ini adalah bentuk yang tadi ya, pada bakteri kelompok Neisseria itu bakteri patogen, yaitu yang merusak sel inangnya, yaitu penyebab penyakit kencing nanah. Lalu ada selanjutnya Staphylococcus. Nah, Staphylococcus ini yaitu bakteri berbentuk bulat yang bergerombol seperti buah anggur. Dan jika kita lihat ini seperti buah anggur. Buah anggur kan seperti ini, jadi kayak mengikat gitulah. Nah, contoh bakteri Staphylococcus ini yaitu pada Staphylococcus aureus yang menyebabkan keracunan makanan dan infeksi kulit. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada Streptococcus. Streptococcus ini bakteri yang berbentuk bulat yang bergandengan memanjang berbentuk rantai. Contohnya pada bakteri Streptococcus lactis, yaitu bakteri yang bakteri saproba yang menyebabkan karies. Karies itu asam pada susu karies itu. Nah, lalu selanjutnya ada Sarkina. Sarkina ini bakteri berbentuk bulat yang berkelompok membentuk susunan kubus. Jika kita lihat sama, bentuknya seperti kubus ya. Tuh. Bentuknya seperti kubus. Makanya disebut dengan Sarkina.
Nah, contoh bakteri Sarkina ini yaitu Sarkina lutea. Lalu ada Tetracoccus. Tetracoccus ini bakteri berbentuk bulat yang bergelombang 4. Nah, contohnya pada bakteri Micrococcus tegranemus, itu nama latinnya. Coba nanti ke anak-anak searching sendiri ya. Anak-anak cari tahu bakteri Tetracoccus ini. Nah, selanjutnya bentuk agregat dari Spirilia. Nah, bentuk agregat selanjutnya yaitu bentuk bakteri Spirilia. Bentuk agregat bakteri Spirilia ini memiliki 3 bentuk, yaitu ada spiral, vibrio, dan spiroseta. Nah, kita bahas satu persatu. Spiral. Nah, spiral ini bakteri atau yang berbentuk gelombang seperti yang Bapak katakan tadi ya. Seperti contohnya pada Rhodospirillum rubrum, yaitu bakteri fotosintetik yang memiliki pigmen hijau dan merah. Lalu ada vibrio. Vibrio ini yaitu bakteri berbentuk bulat, berbentuk seperti tanda koma. Nah, berbentuk seperti tanda koma. Nah, contohnya pada Vibrio floreae, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit kolera. Lalu ada bakteri Vibrio Vibrio parahemolyticus, ya, bakteri yang menyebabkan muntah, diare, demam, dan kejang perut apabila setelah memakan ikan laut yang terkontaminasi. Nah, ini bentuk virusnya, bentuk virus Vibrio seperti itu. Lalu ada Spiroseta. Spiroseta ini bakteri berbentuk spiral ulir seperti sekrup tubuhnya, bisa memanjang dan memendek. Nah, memendek pada saat bergerak. Contohnya pada bakteri Treponema pallidum. Nah, seperti pada bakteri Tropomema pallidum, bakteri yang menyebabkan penyakit sifilis pada alat kelamin. Nah, seperti itu. Itulah bentuk-bentuk agregat dari masing-masing bentuk, yaitu tadi ada basil, kokus, spirilia, dan masing-masing bentuk agregatnya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Lalu selanjutnya ada struktur sel bakteri. Nah, bakteri ini memiliki 2 struktur. Yang pertama ada struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam ini terdiri dari plasmid, ribosom, sitoplasma, nukleus gitu ya, atau nukleoid, ada membran sel. Nah, dan itu bagian luar, struktur luarnya ada kapsul, dinding sel, flagela, ya, pili, dan yaitu struktur dalam dan struktur luar. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama dari struktur luar terlebih dahulu. Yang pertama ada kapsul atau lapisan lendir. Nah, kapsul atau lapisan lendir ini merupakan lapisan terluar dari tubuh bakteri yang menyelimuti dinding sel. Jadi di luar dari dinding sel itu masih ada kapsul atau lapisan lendir. Nah, ketebalan dari kapsul ini tergantung pada tiap jenis bakterinya. Lapisan yang tebal disebut dengan kapsul, sedangkan jika lapisan tipis disebut dengan lapisan lendir. Nah, bakteri yang hidup, ya, sudah dikatakan Bapak tadi ya, bakteri yang hidup parasit pada organisme lain dan bersifat patogen atau
bakteri yang bisa menyebabkan penyakit yang merusak sel inangnya, seperti itu. Pada umumnya memiliki kapsul. Sedangkan bakteri Saproba bakteri yang mendapat dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa organisme lain. Nah, jadi kapsul ini atau lapisan ini bagian keluar dari tubuh bakteri tersebut. Nah, kapsul atau lapisan lendir ini bisa berupa senyawa kental dan lengket yang disekresikan oleh bakteri. Kapsul ini tersusun dari glikoprotein atau senyawa campuran antara glukogen dan protein. Sedangkan lapisannya itu sendiri tersusun dari air dan polisakarida. Nah, kapsul dan lapisan ini berfungsi sebagai pelindung. Yang sudah Bapak katakan awal tadi, bagian terluar itu adalah sebagai lapisan pelindung dari permukaan luar yang akan masuk atau menempel, yang akan merusak pada bakteri yang bisa biasanya virus akan menyerang bakteri juga. Maka dari itu, untuk menghindari serangan dari virus, lapisan terluarnya yaitu kapsul yang dapat melindungi tubuh dari ancaman virus. Lalu selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel ini agak dalam bagiannya tapi masih termasuk struktur luar, yaitu yang memiliki fungsi untuk mempertahankan bentuk dan membentuk sel, memberikan perlindungan secara fisik dan menjaga sel agar tidak pecah dalam lingkungan yang hipotonis. Hipotonis itu adalah tekanan osmotik tidak lebih rendah. Jadi, akan tetapi sel bakteri dapat mengalami plasmolisis. Nah, jika berada dalam lingkungan yang hipertonis, hal inilah yang menyebabkan bakteri akan mati jika berada pada larutan yang pekat. Misalnya larutan yang mengandung banyak garam atau banyak gula, seperti itu. Nah, dinding sel ini tersusun dari senyawa peptidoglikan. Apa anak-anak tahu? Ada yang tahu peptidoglikan? Peptidoglikan ini adalah suatu polimer yang terdiri atas gula yang berikatan dengan polipeptida. Ketebalan lapisan peptidoglikan yang dari masing-masing bakteri ini tentu saja berbeda dan bervariasi. Nah, ketebalan lapisan ini berpengaruh terhadap respon pewarnaan. Nah, nanti kita akan pelajari pewarnaan gram negatif dan gram positif. Dinding sel pada bakteri ini mengandung peptidoglikan ya. Sedangkan pada bakteri jenis Archaebacteria, yaitu bakteri kuno ya. Nanti bisa kalian searching mengenai Archaebacteria dan Eubacteria. Sekarang Bapak akan membahas Eubacteria terlebih dahulu. Nanti klasifikasi mah ada pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada membran sel. Membran sel atau membran plasma. Membran plasma ini tersusun dari senyawa fosfolipid dan protein yang bersifat selektif. Nah, selektif permeable, dapat dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Jadi tidak sembarangan zat yang masuk ke bakteri tersebut gitu, karena ada seleksi atau selektif gitulah, selektif permeable. Nah, membran plasma ini memiliki fungsi untuk membungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang berada di dalam sel dengan zat di luar sel.
Seperti itu. Lalu untuk selanjutnya kita selanjutnya ada bagian pili. Pili ini struktur bagian luar ya. Pili ini struktur bagian dari luar. Pili itu bahasa Latin yang artinya rambut. Kalau bahasa Indonesianya bisa dikatakan rambut atau pilus gitu ya, atau fimbria. Fimbria itu daerah pinggir, daerah terluar seperti itu. Nah, strukturnya seperti flagela, tetapi berupa rambut-rambut berdiameter lebih kecil, pendek dan kaku yang terdapat di sekitar dinding sel. Fungsi dari pili atau dari rambut-rambut ini adalah sebagai membantu bakteri untuk menempel pada suatu media tempat hidupnya. Jadi fungsi pili ini untuk membantu bakteri untuk menempel pada tempat yang akan ditempatinya seperti itu untuk hidupnya gitu. Lalu fungsi lainnya dapat melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya. Jadi bakteri dengan bakteri akan melekat dengan adanya pili ini atau rambut ini, sehingga terjadi transfer DNA pada saat terjadi konjugasi. Pilus untuk konjugasi disebut pilus seks seperti itu. Nah ini fungsi-fungsinya ya yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, itu fungsi pili. Lalu kita masuk ke struktur bagian dalam bakteri. Nah, struktur bagian dalam bakteri ini yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma ini adalah merupakan cairan koloid. Cairan koloid yang mengandung molekul organik yang terdiri atas lemak, protein, karbohidrat, garam-garam mineral, enzim, DNA, klorosom, dan ribosom. Lalu kita masuk ke struktur bagian dalam dari bakteri. Yang pertama ada sitoplasma. Sitoplasma ini ya, sitoplasma. Kepencet. Sitoplasma. Nah, sitoplasma ini merupakan cairan koloid yang mengandung molekul organik, diantaranya lemak, protein, karbohidrat, garam-garam mineral, enzim, DNA, lalu ada ribosom. Nah, sitoplasma ini memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ribosom. Ribosom ini merupakan organel-organel kecil yang tersebar di dalam sitoplasma. Jumlah ribosom ini dalam satu sel bakteri bisa mencapai ribuan dan fungsinya itu untuk melakukan sintesis protein. Ribosom ini tersusun dari senyawa protein dan RNA. RNA itu ribonukleik acid. Nah, jumlah ribosom itu yang sudah Bapak katakan tadi ada 15.000 ribosom. Nah, ribosom ini tersusun dari senyawa protein dan RNA. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada plasmid ya. Selanjutnya ada plasmid. Plasmid ini plasmid ini memiliki fungsi untuk merekayasa genetika dan untuk menyisipkan bakteri asing dari luar ke dalam. Jadi fungsi untuk merekayasa genetika. Jadi mereplikasi seperti itu. Selanjutnya ada nukleoid. Nukleoid ini adalah nukleus semu sebagai tempat kumpulnya DNA kromosomal pada bakteri seperti itu. Jadi tempat untuk berkumpulnya DNA seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini fungsi-fungsi yang tadi sudah Bapak sampaikan, yang sudah Bapak jelaskan. Ada kapsul atau lapisan lendir, dinding sel, plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, nukleoid, flagela, dan flagela.
Oh ya, satu lagi flagela. Flagela ini eh, flagela ya. Flagela ini adalah seperti cambuk yang tersusun dari senyawa protein. Nah, senyawa protein pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Sebagai alat geraknya bakteri seperti itu. Dan flagela ini memiliki jumlah flagela dengan letak yang berbeda-beda. Nah, pengelompokannya pun berbeda berdasarkan jumlah flagellanya tersebut. Nanti kita akan bahas pada slide yang berikutnya. Nah, kan di sini ada bentuk-bentuk flagella. Bentuk yang pertama yang A, monotrik. Monotrik ini adalah bakteri yang memiliki satu flagella. Satu flagella. Flagella itu seperti ekor ya, ekor dari bakteri. Fungsinya tadi yang sudah Bapak sebutkan, yaitu untuk bergeraknya bakteri, alat geraknya seperti itu. Lalu yang B ini adalah namanya Lophotrix. Lophotrix ini adalah bakteri yang memiliki banyak flagella pada salah satu sisi sel. Jadi ada banyak flagella ya. Namanya tadi apa? Lophotrix. Ini namanya monotrik, ini Lophotrix. Kalau yang ini yang C namanya Amphitrix. Amphitrix ini adalah bakteri yang memiliki flagella pada tiap ujung sel dari bakteri. Jadi ujung depan belakang atau kiri kanan. Jadi memiliki masing-masing satu flagella. Yang terakhir yang bagian D, bentuk flagella D ini ada namanya peritrix. Nah, peritrix ini adalah bakteri yang memiliki banyak flagella yang tersebar di seluruh permukaan dinding sel. Yang pertama itu ada monotrix, Lophotrix, Amphitrix, dan peritrix. Nah, dan ada satu lagi sebenarnya, yaitu bentuk atrix. Atrix itu yang tidak memiliki flagella. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan bakteri gram positif dan negatif ya. Jadi pewarnaan gram ini pada tahun 1884 seorang dokter dari Denmark yang bernama Hans Christian Gram mengembangkan teknik untuk membedakan jenis bakteri berdasarkan ketebalan lapisan peptidoglikan pada dinding sel dengan sistem pewarnaan. Bakteri diwarnai dengan zat violet dan yodium, kemudian dibilas atau dicuci dengan alkohol dan diwarnai sekali lagi dengan zat warna merah. Jika bakteri menunjukkan warna ungu, bakteri tersebut dikelompokkan sebagai bakteri gram positif. Jika bakteri menunjukkan warna merah, bakteri tersebut dikelompokkan pada jenis gram negatif. Nah, mari kita lihat struktur dari masing-masing dinding sel, baik dinding sel gram negatif maupun dinding sel gram positif. Di sini dia memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan terletak di antara membran-membran, di antara membran luar dan membran sitoplasma. Jadi berada di tengah-tengah. Dan juga lapisan dan juga di dinding sel gram negatif juga dia memiliki lipopolisakarida. Nah, lipopolisakarida itu adalah, ada yang tahu lipopolisakarida apa? Lipopolisakarida itu adalah sebuah molekul besar secara kompleks gitu ya. Lipopolisakarida ini sebuah molekul besar berupa kompleks antara senyawa lipid dan polisakarida dengan ikatan kovalen seperti itu, lipopolisakarida. Nah, berbeda hal dengan struktur dinding sel gram positif.
Nah, seperti yang kita lihat di sini, dia terlihat bahwa lapisan peptid duplikannya itu sangat tebal dan berada di atas membran. Dan dinding sel gram positif ini dia tidak memiliki lipopolisakarida. Nah, seperti itu. Nah, contoh bakteri gram positif yaitu contohnya pada bakteri Actinomyces, Lactobacillus, dan lain sebagainya. Lalu contoh bakteri pada gram negatif yaitu pada Azotobacter, Rhizobium, Leguminosarum. Bisa anak-anak cari di Google, bisa silahkan tanyakan. Selanjutnya ada cara hidup bakteri. Cara hidup bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya, bakteri ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, bakteri autotrof terlebih dahulu. Nah, bakteri autotrof ini memiliki dua suku kata. Suku yang pertama yaitu auto yang artinya sendiri. Suku yang kedua namanya tropein yang artinya makanan. Nah, jadi bakteri autotrof ini adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Nah, untuk membuat makanannya, bakteri memerlukan energi. Nah, berdasarkan asal sumber energinya yang digunakan untuk menyusun makanan, bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri chemoautotrof. Sekarang kita akan bahas satu persatu, dimulai dari bakteri fotoautotrof. Bakteri fotoautotrof ini memiliki tiga suku kata. Yang pertama ada foton, auto, dan tropein. Foton ini artinya cahaya, auto ini sendiri, tropein yaitu makanan. Jadi bakteri ini adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri menggunakan energi yang berasal dari cahaya. Nah, seperti kalau pada tumbuhan mah fotosintesis ya, bisa melakukan fotosintesis. Nah, bakteri fotoautotrof ini memiliki pigmen-pigmen fotosintetik antara lain pigmen hijau yang disebut bakterioklorofil, pigmen ungu, pigmen kuning, dan pigmen merah. Contohnya pada bakteri autotrof seperti yang kita lihat ya. Nah, seperti yang kita lihat. Nah, ini dia contoh dari bakteri fotoautotrof, yaitu ada Rhodopseudomonas sp. Nah, dia ini adalah memiliki pigmen warna merah, pigmen warna merah yang disebut dengan bakteriorhodopsin. Lalu ada selanjutnya ada bakteri chemoautotrof. Bakteri chemoautotrof ini dari tiga suku kata yang artinya pertama ada chemo atau chemo, auto, dan tropelin. Chemo itu artinya kimia, auto itu sendiri, tropelin itu makanan. Jadi bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri menggunakan energi kimia. Gitu. Nah, energi kimia ini berasal dari reaksi oksidasi anorganik. Misalnya amonia NH3, nitrit HNO2, belerang S, dan FeCO3. Nah, contoh bakterinya chemoautotrof yang tadi. Thioxetis sp. Nah, ini contoh bakteri dari chemoautotrof. Lalu ada, nah ini Nitrosomonas nitrifikasi, Pseudomonas denitrifikasi. Nah, seperti itu. Kalau ini bakteri Nitrosomonas nitrifikasi, bakteri yang mengoksidasi amonia, bakteri yang mengoksidasi amonia, yaitu pada bakteri Nitrosomonas nitrifikasi.
Terus Pseudomonas ini denitrifikasi. Pseudomonas ini bakteri denitrifikasi, bakteri yang mereduksi senyawa nitrat menjadi nitrit dan nitrit menjadi amonia. Senyawa nitrit dan amonia ini merupakan racun bagi tanaman. Jadi apabila ada bakteri ini, otomatis tanaman akan mati. Nah, proses denitrifikasi dapat terjadi jika sirkulasi udara di dalam tanah kurang lancar. Gitu. Mari kita lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang artinya hetero artinya lain dan tropos artinya memakan. Jadi bakteri heterotrof ini adalah bakteri yang mendapatkan makanan berupa senyawa organik dari organisme lainnya. Jadi dia ini tidak bisa membuat makanan sendiri, akan tapi makanannya berasal dari organisme lain. Bakteri heterotrof ini dapat hidup secara saproba. Saproba itu pengurai, parasit, dan simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan. Bakteri heterotrof ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bakteri saproba. Yaitu bakteri yang memperoleh makanan dengan cara menguraikan organisme yang sudah mati. Jadi bakteri ini adalah bakteri pengurai. Atau dengan kata lain, dekomposer dari bangkai organisme yang sudah mati. Contohnya dari tumbuhan yang sudah mati, sampah, dan lain sebagainya yang organisme yang sudah mati. Nah, apabila di sampah gitu ya, otomatis ada bakteri saproba seperti itu. Jika dibawa ke laboratorium ya, di bawah mikroskop gitu, kita teliti ada bakteri saproba seperti itu. Nah, bakteri saproba ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan juga bagi manusia contohnya. Nah, contoh bakteri saproba antara lain Escherichia coli, pengurai sisa makanan di usus besar. Nah, jadi bakteri ini seperti yang Bapak sudah katakan tadi ya, kurang dari 1% itu bakteri patogen atau bakteri yang dapat merusak atau merugikan bagi makhluk hidup, dan sisanya 99% adalah bakteri baik yang membantu melancarkan fungsi tubuh. Nah, ini salah satunya bakteri saproba, yaitu pada bakteri Escherichia coli, di mana bakteri inilah pengurai sisa-sisa makanan di usus besar. Jadi di dalam usus atau di dalam sistem pencernaan ini terjadi proses pembusukan. Nah, proses pembusukan ini dikarenakan adanya bakteri saproba, adanya bakteri Escherichia coli. Nah, kebayangkan kalau tidak ada bakteri dalam tubuh kita, gimana kalau kita makan, misalkan kita makan makanan pizza, misalkan makanan bentuknya pizza gitu ya, makanan pizza kita makan, lalu tidak ada bakteri nih di dalam sistem pencernaan atau di dalam usus gitu ya, jadi tidak adanya pembusukan. Jadi apabila kita ingin buang air gitu ya, buang air besar, yang keluar nantinya akan jadi pizza lagi, tidak keluar feses pada umumnya karena tidak adanya bakteri. Jadi bakteri ini membantu proses pembusukan seperti itu, atau membantu ya dalam mencerna makanan gitu. Nah, seperti itu. Fungsi bakteri itu seperti itu. Berbeda dengan virus tadi, virus mah tadi 90% hampir 100% gitu ya, yang menyebabkan patogen, virus patogen atau virus yang bisa merusak organisme hidup lainnya, bisa menyebabkan penyakit seperti itu. Racun kan, kalau virus mah, kalau bakteri mah justru dia membantu 99% dan 1%-nya sisanya itu adalah bakteri patogen, ya bisa membuat penyakit juga. Nah, kalau flu itu disebabkan oleh apa anak-anak? Kalau flu itu disebabkan oleh salah satunya oleh virus. Kenapa virus?
Karena virus itu bisa merusak sel inangnya yang akan menyebabkan kita flu, bersin-bersin. Nah, itu disebabkan oleh virus. Jadi apa Pak kalau penyakit yang disebabkan oleh bakteri? Nah, penyakit yang disebabkan oleh bakteri biasanya itu radang tenggorokan, lalu ada TBC ya. TBC itu disebabkan oleh bakteri, bukan dari virus. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada bakteri parasit. Bakteri parasit ini yaitu bakteri yang memperoleh makanan dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya. Seperti yang Bapak katakan tadi, 1% itu adalah bakteri patogen atau bakteri yang dapat merusak sel inangnya, yaitu pada bakteri parasit. Jadi memperoleh makanannya itu dari tubuh organisme lain yang ditumpanginya, seperti virus tadi. Nah, bakteri parasit ini pada umumnya bersifat patogen, ya, menimbulkan penyakit patogen itu secara sederhananya. Beberapa bakteri patogen bersifat oportunis, yang artinya bakteri tersebut hidup di dalam tubuh inang dan dapat menyebabkan penyakit ketika sistem pertahanan tubuh inang itu melemah akibat dari berbagai faktor. Contoh bakteri parasit antara lain nanti ya ada gambarnya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang menyebabkan TBC, radang tenggorokan itu disebabkan oleh bakteri patogen. Lalu yang terakhir ada bakteri yang bersimbiosis mutualisme. Bakteri yang bersimbiosis mutualisme adalah bakteri yang memperoleh makanan dari organisme lain, akan tetapi dapat memberikan keuntungan, justru memberikan keuntungan sebaliknya bagi organisme pasangan simbiosisnya. Contoh bakteri yang bersimbiosis mutualisme adalah Rhizobium leguminosarum yang hidup pada akar tanaman kacang-kacangan yang berada dalam tanah, kemudian masuk ke dalam rambut akar tanaman polong-polongan dan menyebabkan jaringan akar tanaman tumbuh. Menyebabkan jaringan akar tanaman tumbuh membentuk nodul atau bintil-bintil. Bakteri ini memperoleh makanan dari sel-sel akar dan mampu mengikat nitrogen bebas di udara untuk memenuhi kebutuhan hidup tumbuhan inang. Jadi seperti itu. Nah, bakteri Escherichia coli juga yang hidup di usus besar tadi, yang hidup di usus besar manusia tadi ya, bisa dikatakan sebagai bentuk simbiosis mutualisme. Karena apa? Karena bakteri tersebut memperoleh makanan dari sisa-sisa pencernaan yang dimakan oleh kita, sedangkan manusia memperoleh keuntungannya karena bakteri membantu penguraian, membantu melakukan proses pembusukan dari sisa-sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Seperti itu. Nah, kita lihat ya, ada gambarnya. Nah, ini dia Escherichia coli. Ini bakteri yang terjadi di usus besar manusia yang membantu proses pembusukan dan membantu penguraian sisa-sisa makanan. Membantu penguraian. Nah, ini Escherichia coli. Ini Corynebacterium diphtheriae. Nah, ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit difteri. Ini ada Rhizobium leguminosarum. Nah, ini adalah bakteri yang simbiosis mutualisme yang terjadi pada tanaman kacang-kacangan atau tanaman polong-polongan yang menyebabkan jaringan akar tanaman tumbuh membentuk nodul. Nah, ini nodul nih. Nah, iya. Nah, jadi itu cara hidup bakteri ya. Selanjutnya ada berdasarkan kebutuhan oksigen. Berdasarkan kebutuhan oksigen ini terbagi menjadi dua, ada bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob ini adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Aerob itu berasal dari udara, air berasal dari bahasa Inggris air yang artinya udara. Jadi aerob yang digabungkan aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Jika tidak ada oksigen bagaimana Pak? Ya, justru bakteri itu akan
mati karena aerob ini menggunakan glukosa atau zat organik lainnya. Misalkan etanol untuk dioksidasi menjadi CO2, karbon dioksida ya, H2O, air, dan sejumlah energi lainnya. Seperti itu. Nah, ini. Jadi reaksi oksidasinya yaitu C6H12O6 yakni glukosa dan O2 oksigen bereaksi dengan bakteri aerob 6CO2 karbon dioksida ditambah 6H2O air dan 675 kilokalori. Contoh bakteri aerob yaitu Nitrosomonas. Lalu ada bakteri anaerob. Bakteri anaerob ini adalah bakteri yang dapat hidup dengan baik jika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Itu tadi ada bakteri anaerob fakultatif. Nah, selanjutnya ada bakteri anaerob obligat. Bakteri anaerob obligat ini adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Jika ada oksigen, bakteri anaerob obligat ini akan mati. Contohnya pada bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan kejang pada otot yang disebabkan oleh tetanus. Kalau Anda terinjak paku, ya, terus pakunya itu karatan, lalu si karatan itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sana ada bakteri Clostridium tetani yang mengakibatkan kejang pada otot, kejang-kejang, dan bisa menyebabkan kematian jika terlambat dalam penanganannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk komen ya, diskusi di Microsoft Teams ya. Mungkin pertemuan ini pada materi virus mengenai definisi, ciri-ciri, bentuk, struktur, cara hidup, dan sampai ke pewarnaan gram positif dan negatif. Nah, semoga materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan pada pertemuan kali ini bisa Anda pahami. Jika masih belum paham, boleh tanyakan ke Bapak atau ke Ibu Tini ya. Baik, pertemuan pada hari ini cukup sekian saja. Namun tidak luput dari itu ada tugas yaitu mengerjakan LKPD, di mana di sana ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Dikumpulkan 2 hari setelah video ini ditayangkan. Setelah video ini dilihat atau ditayangkan oleh Bapak, gitu ya. Jadi silahkan dikerjakan LKPD-nya yang sudah Bapak susun, yang sudah Bapak buat, dikerjakan, dijawab soal-soalnya, dan dicermati petunjuk dalam pengerjaannya. Boleh silahkan diskusi dengan temannya. Jika ada soal yang membuat kalian bingung, silahkan boleh tanyakan juga ke Bapak secara langsung. Sekian saja materi bakteri pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri saja. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.